Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi pengalaman mengenai kejar jam tayang yang saya lakukan, khususnya buat para youtuber pemula dan juga rekan-rekan grup saya dan para subscriber channel saya juga ya. Waktu buat mengejar jam tayang, menurut saya pribadi, antara pencapaian mencari subscriber sama jam tayang itu, kalau menurut saya lebih susah untuk mencapai jam tayangnya. Mungkin kalau subscriber itu boleh dikatakan mudah, karena banyak sekali ya cara-cara untuk mendapatkan subscriber. Salah satunya yaitu bisa melalui dari video-video untuk mendapatkan subscriber, ataupun melalui website-website dan juga aplikasi-aplikasi, dan melalui saling subscribe yaitu sub for sub, atau bisa juga kita subscribe sendiri, yaitu kita punya akun lain gitu ya. Misal kita punya email yang lain, email saudara atau siapa, atau kita subscribe pakai HP-nya saudara kita, teman kita, orang-orang di sekitar kita, bisa kita lakukan untuk subscribe channel kita. Pokoknya kalau untuk pencapaian subscribe itu jauh lebih mudah ketimbang pencapaian jam tayang. Lantas bagaimana untuk cara kita mendapatkan jam tayang? Ya, salah satunya yaitu kita bisa minta bantuan ke para subscriber kita untuk menonton video kita. Tapi menontonnya itu yang full gitu ya. Karena yang namanya jam tayang sama tayangan itu beda. Kalau jam tayang itu cenderung lebih ke durasi menontonnya. Tapi kalau tayangan ya tahu sendirilah, ketika diklik dibuka itu udah masuk satu tayangan, nanti dia buka lagi dua tayangan, buka lagi tiga tayangan. Tapi dia itu durasi nontonnya berapa lama gitu. Nah, itu di situ yang dihitung dalam jam tayang itu durasi tontonnya ya. Nah, itu kalau yang durasi tontonnya itu full video, itu masuknya kan jam tayangnya lama. Dia itu nontonnya berapa menit atau berapa jam. Nah, salah satu yang trik yang saya gunakan yaitu kita menggunakan video yang panjang. Video panjang usahakan itu hanya khusus untuk mengejar 4000 jam tayang. Kita bikin video ya minimal bikinlah yang 1 jam. Coba deh bikin dulu video 1 jam. Itu akan menambah mudah gitu ya, untuk menambah mudah kita dalam pencapaian jam tayang. Jadi kita bikin video yang panjang. Syukur-syukur kalau bisa itu videonya bukan hanya 1 jam, atau enggak ada sampai 3 jam. Tapi kalau mungkin kesusahan untuk upload atau untuk bikin videonya, ya bolehlah kita upload ada 3 video. Misalkan satu video durasinya itu 1 jam, besoknya lagi atau kapan kita bikin 1 jam lagi durasinya, nanti bikin lagi 1 jam lagi, dan sampai kiranya dirasa cukup, baru di situ kita bisa buat untuk mengejar jam tayang. Lantas bagaimana caranya? Untuk cara pengejaran jam tayangnya itu, kalau saya caranya yaitu dengan cara kita tonton sendiri. Jadi video kita yang durasinya 1 jaman itu kita tonton sendiri. Bagi yang penggunanya dia itu memakai jaringan data, mungkin akan boros dengan data ya. Tapi kalau bagi pengguna wifi itu jauh lebih mudah, karena nggak mikirin mau berapa panjangnya gitu. Itu kayak gitu triknya untuk mencapai jam tayang 4000 jam tayang.
Kalau kita hanya ngandelin dari para subscriber, para penonton-penonton yang subscribe atau yang di YouTube itu, kalau video kita betul-betul kurang menarik para subscriber, ya susah sekali untuk didapatkan 4000 jam tayangnya. Kebanyakan kayak gitu triknya. Jadi dengan cara tonton sendiri. Itu pakai triknya gini. Jadi video-video yang khusus durasi panjang itu kita masukkan ke playlist. Kita bikin waktu saat penguploadan, kita bikin playlist. Ya namanya terserah, mau nama apa ya gitu. Misal dinamain kejar jam tayang atau apa, yang penting kita bikin playlist. Terus video-video itu kita masukkan ke playlist, khususnya video yang durasi panjang. Kalau yang video lainnya nggak usah, ini khusus yang video panjang. Tanpa video panjang kayaknya kita sangatlah susah untuk mengejar jam tayang. Tapi kalau kita pakai durasi video yang panjang, insya Allah itu akan lebih mudah. Karena gini perhitungannya ya, misal nih kita punya akun satu. Nah, satu akun itu kita gunakan untuk menonton. Misal sehari misalkan kalau sehari semalam itu kan 24 jam. Ya kita ambil aja mungkin sekitar 20 jam gitu kan. Satu akun kita nonton 20 jam. Diusahakan 20 jam. Yaitu kalau satu akun itu menonton selama 20 jam, di situ ya masuknya 20 jam. Tapi kita gunakan jangan cuman satu akun, tapi gunakan beberapa akun. Jadi kita punya email itu banyak. Nah itu nanti buat nonton. Mungkin kalau buat pengguna HP mungkin akan kesusahan atau bagaimana. Nah saya ada triknya untuk pengguna HP. Usahakan kalian itu yang mau mengejar jam tayang sendiri, itu usahakan kalian punya channel yang banyak. Itu punya akun email yang lumayan banyak lah ya, mungkin sekitar 10 email nonton video kita di YouTube itu pakai akun 10 email ya, usahakan segitu. Nah itu nanti kita dikhususkan buat nonton video kita agar tujuannya jam tayangnya itu naik. Dan cara nontonnya pun itu ada triknya juga ya, biar itu enggak spam. Itu ada triknya cara menontonnya. Atau yang cara paling mudah itu tinggal beli jam tayang. Tinggal beli jam tayang sama yang menjual jam tayang. Itu bisa nanti tinggal beres, itu nanti dikerjakan. Tapi itu untuk jam tayang itu emang masuknya itu enggak seperti subscriber. Kalau subscriber itu kan begitu di sub, di situ langsung ada laporan masuk. Kalau jam tayang itu enggak. Kadang 24 jam baru update, kadang nyampe ada yang sampai 3 hari baru update lagi. Kadang-kadang malah ada yang 1 minggu baru update. Dan untuk jam tayang itu kita nggak perlu panik ya kalau misal terjadi penurunan. Ini dikejar jam tayang kok bukannya naik malah turun. Itu tunggu saja karena YouTube itu sedang melakukan update. Nanti ketika sudah update data terbaru nanti itu akan naik lagi. Yang penting tetap kita kejar videonya, jadi kita tonton terus-terusan tanpa henti. Cuman nanti di rolling akunnya. Misal ini hari ini nonton akun A 24 jam, besok ganti akun B 24 jam, ganti selanjutnya ya gitu. Jadi kayak gitu ya, ganti-ganti terus untuk cara menontonnya. Kalau saya pribadi untuk mengejar jam tayangnya itu menggunakan RDP. Apa itu RDP? Nah, RDP itu ya gini ya, mungkin saya bicara secara yang gamblangan saja, yang mungkin pemula-pemula biar tahu. Jadi kalau namanya RDP itu, kita misal nih nggak punya komputer ya,
Nah, untuk mengejar jam tayang itu, nah kita ini bisa nyewa orang punya orang nyewa, tapi bukan berarti barangnya dibawa ke sini gitu, enggak, tapi kita cukup bisa aduh maaf ini ada petir. Jadi itu ya sobat, cara kita untuk mengejar jam tayangnya. Triknya seperti tadi, pokoknya kita bikin durasi video yang panjang, minimal 1 jam ya. Jadi kita bikin video panjang 1 jam itu minimal, lantas kita masukkan ke dalam playlist. Nah, untuk bikin video panjangnya itu terserah mau video apa saja, intinya itu di durasi videonya itu yang panjangnya sekitar 1 jam untuk minimalnya, agar kita mudah dalam pencapaian 4000 jam tayang. Mungkin buat yang malas ngedit atau apa, boleh kok kita melakukan live streaming, yang penting kita live, durasinya 1 jam. Nah, untuk video itu ditujukan ya untuk mengejar 4000 jam tayang. Itu nanti kita tonton sendiri full 24 jam kita tonton. Itu cara mendapatkan 4000 jam tayangnya. Untuk yang mungkin nggak ada wifi, nah itu lumayan susah, yaitu tinggal opsi saja mau mengejar sendiri atau minta bantuannya, yaitu bisa dengan cara membeli jam tayang, tapi itu pun dalam cara membeli itu nggak bisa langsung masuk, itu pasti bertahap, semuanya itu bertahap, nggak kayak subscriber. Kalau subscriber itu kan cepet banget bisa masuk, tapi kalau untuk jam tayang itu nggak bisa. Ya secepat-cepatnya jam tayang, kejar jam tayang itu ya lumayan butuh waktu lama lah. Katanya ada sih yang cuman 1 minggu sudah tembus, tapi untuk saya pribadi belum pernah mengalaminya. Saya lakukan sendiri waktu mengejar channel saya, itu saya kejar kayak gitu itu 3 bulanan, 3 bulan baru bisa tembus untuk 4000 jam tayang. Intinya kuncinya itu pada video durasi panjang. Bagi kalian yang belum punya video panjang, silahkan bikin video panjangnya ya. Nanti kalau nggak dibikin video panjang itu akan susah untuk mendapatkan 4000 jam tayang. Mungkin kalau mendapatkan view gitu kan, itu view kan sama aja dengan penayangan. Mungkin penayangannya itu tinggi-tinggi, bisa nyampe 1000 berapa kali penayangan, tapi untuk jam tayangnya hanya berapa, misalkan viewnya nyampe ribuan, sedangkan dia itu nontonnya hanya beberapa menit. Nah itu diakumulasi dari beberapa menit itu nanti jatuhnya berapa jam. Nah itu yang dihitung itu di situ, jadi di jam tontonnya. Makanya saya sarankan bikin video panjangnya dulu. Nah, untuk cara-cara menontonnya itu bagaimana, mungkin di lain kesempatan akan saya bikinkan tutorial mengenai cara menontonnya. Itu ada banyak, ada dengan cara kita tonton sendiri ataupun saling tonton, tapi yang lebih ditonton sendiri. Kalau saya pribadi itu tonton sendiri, cuman cara menontonnya itu yang mungkin berbeda. Ada yang menggunakan RDP, ada menggunakan RDP itu sebenarnya lebih mudah ya. Kita pakai RDP, katanya ini ya, saya sih belum mencoba ini, yang untuk RDP server luar negeri buat mengejar jam tayang kita. Karena untuk yang server luar negeri itu katanya masuknya itu lebih cepat untuk jam tayangnya, tapi saya sendiri belum mencoba. Nah ini mungkin ini kelihatan di layar ya, ini saya sedang mengejar jam tayang punya sobat saya. Ini banyak, jadi dibuka kayak gini banyak sekali. Ini contoh-contohnya, ini banyak sekali ya untuk krum-krumnya. Nah untuk RDP nya saya juga mengakses
Ini di dalam RDP menggunakan dari server lumayan. Coba saya tes speednya. Sobat bisa lihat berapa yang didapatkan untuk hasil tes speed dari sebuah RDP. Nah, ini lumayan ya, kisaran di 100 Mbps. Jadi ini buat ngejar jam tayang ini bagus. Nah, ketika sebuah RDP sudah kita set seperti ini nanti tinggal itu saja, tinggal kita diamkan saja. Ini RDP. Nah, ini kan beda nih. Nah, ini yang itu ada RDP lagi. Nah, ini juga di RDP yang berbeda. Ini RDP yang berbeda lagi. Ini RDP nih. Ini chrome-nya banyak banget di sini. Nah, ini untuk target mengejar jam tayang. Cara-cara seperti ini akan saya bagikan di tutorial selanjutnya mengenai cara bikin cloning chrome-nya, gimana biar chrome-nya bisa banyak, itu nanti saya ajarkan. Dan juga untuk yang mau sewa untuk RDP atau yang nggak mau ribet, silakan tinggal order jam tayang. Itu tinggal duduk saja sambil memantau di YouTube studionya, tinggal dipantau udah berapa masuk kayak gitu. Kalau mau mengejar sendiri seperti ini, kita tonton video kita sebanyak-banyaknya, bantu juga dengan RDP. Nah, untuk RDP gratisan itu juga ada. Untuk RDP yang gratisan, kapan-kapan saya buatkan juga cara bikin RDP yang gratisan itu seperti apa. Tapi yang namanya gratisan itu beda ya sama yang berbayar. Jadi untuk yang gratisan itu terbatas waktunya, paling hanya beberapa jam. Ya lumayan, misalkan 1 jam kita nonton dari 20 akun, lumayan yang kita dapatkan itu ya 20 jam juga, karena kita menontonnya itu dengan 20 chrome. Nah, ini bukan hanya chrome saja sebenarnya yang bisa. Jadi ya terserah dari browser apa saja. Misal kita bisa menggunakan kayak Mozilla, Internet Explorer dan lain-lainnya. Itu bukan hanya Chrome saja yang bisa kita gunakan. Itu dia tadi triknya untuk mendapatkan 4000 jam tayang. Yang perlu dipersiapkan yaitu, saya ulang kembali, yang perlu dipersiapkan video dengan durasi panjang, lalu dimasukkan ke playlist. Nanti kita menontonnya itu dari playlistnya. Kenapa kok dari playlistnya, nggak secara langsung? Karena kalau dari playlistnya itu otomatis yang akan tertonton itu video-video yang ada di playlist itu. Beda dengan halnya kita langsung menonton video. Nanti misalkan sudah habis video kita, nanti dari YouTube-nya itu akan berpindah secara otomatis ke video punya siapa, punya orang lain. Tapi kalau sudah kita masukkan ke playlist, otomatis video yang di playlist itu yang akan diputar. Kayak gitu ya. Untuk tutorial cara-cara pembuatan itu playlist atau cara pemutarannya, bagaimana cara setting-settingnya, silakan bisa tuliskan komentar. Untuk pertanyaan-pertanyaan yang belum maksud, nanti bisa dituliskan di komentar, insya Allah akan saya jawab. Tanyakan juga di grup ya, boleh ditanyakan di grup, insya Allah sebisa saya akan saya jawab. Demikian untuk trik kali ini, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.